Anda kembali dalam iNews Prime, kita lanjutkan berbincang. Saya kembali akan menyapa Ibu RT di Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Bu Tini, apakah Anda Iya, mengetahui seperti apa aktivitas keagamaan yang kerap kali dilakukan oleh I? enggak, enggak tahu. Apakah sering melihat Bu, barangkali ikut maulid atau Isra Miraj? Enggak, kalau di lingkungan RW 7 mah enggak pernah lihat. Baik. Sudah berapa lama sebetulnya terduga pelaku tinggal di sana, Bu? 2 tahun lebihan lah. 2 tahun. Dan apakah mengenal sanak saudara lainnya, Bu? Ya. Kan orang tuanya juga tinggal di sini, di RT 2 sama. Baik. Apakah betul bahwa ibu pelaku juga dibawa ke kantor polisi? Enggak, ada. Baik. Seperti apa sebetulnya tanggapan dari keluarga? Barangkali Anda berinteraksi dengan keluarga yang ada di sana. Keluarganya semua juga kaget, pada nggak tahu, pada nggak nyangka. Cuman itu aja yang saya tahu tadi. Baik, saya akan kembali ke Bung Iqbal. Bung Iqbal, lagi-lagi apa yang kita dapatkan informasi dari masyarakat tidak ada yang mencurigakan. Yang mereka ketahui adalah bahwa terduga pelaku biasa sedikit tertutup begitu dan ia melakukan pekerjaan sehari-hari. Apakah memang seperti itu metode rekrutmen yang dilakukan terhadap jaringan-jaringan terduga teroris? Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu kita sangat eksklusif. Eksklusif. Eksklusif sangat menampilkan hal yang berbeda dengan masyarakat. Tapi kalau sekarang kita berbaur. Berbaur tapi jangan lebur kalau bahasa Sunda. Baur tapi jangan lebur. Jadi kita seperti ikan, walaupun sekeliling kita asin, tapi kita juga tidak menjadi asin. Tapi tetap berbaur. Tentu saja menjadi pekerjaan rumah untuk mendeteksi mereka dengan pergerakan yang sekarang. Ya dari hari ke hari itu kita mengambil pelajaran dari beberapa kejadian-kejadian. Apa kekurangannya, apa kelebihannya. Kalau misalnya kita melakukan hal ini, apa yang kita harus perbaiki. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang kita pernah dapat, ya kita harus memperbaiki. Nah, dari jenis bom yang meledak kemarin, seberapa sulit sebetulnya merangkai bom tersebut? Atau memang dengan alat-alat seadanya yang kita seperti ketahui tadi bom panci dibeli di daerah Padalarang, kemudian beberapa alat-alat material lainnya nampaknya begitu mudah untuk didapatkan. Apa memang secara merangkai dan merakit itu semudah yang kita bayangkan? Sebenarnya kalau merakit bom itu ya, kalau misalnya sudah tahu bahan, cara terusnya bahan-bahannya, berapa gramnya, berapa banyaknya, itu sangat mudah, sangat mudah. Di toko-toko kimia, misalnya kita beli belerang, beli potasium, itu sangat dijual bebas, sangat dijual bebas. Jadi yang mahal itu, yang susah, yang sulit itu adalah merakitnya. Kalau bahan-bahannya berserakan di umum, bahkan di Alfa aja banyak yang jual. Di Alfamart, di Indomaret itu bisa kita. Bagaimana kemudian jaringan ini diorganisir begitu untuk memetakan wilayah-wilayah mana saja atau lokasi-lokasi mana saja yang menjadi sasaran ledakan? Kalau itu yang bisa menjawab kalau saya masih ada di dalam ISIS waktu itu. Tapi kalau sekarang saya sudah keluar dari ISIS. Nah, barangkali Anda punya pengalaman yang bisa menjelaskan kepada kami bagaimana sistem komunikasi yang dirangkai. Yang tadi kita dengarkan informasi, ya tidak ada yang berbeda dari seorang I di masyarakat, biasa-biasa saja. Dia seorang pedagang susu murni, tidak ada hal yang mencurigakan begitu. Namun sistem komunikasi yang nampaknya terorganisir seperti itu bisa dilakukan tanpa terdeteksi oleh masyarakat.
Sekarang alat komunikasi sangat canggih. Dulu pengajian itu harus datang ke suatu tempat, tapi sekarang bisa pengajian bisa melalui WA atau Instagram atau pet atau lain dan BBM segala macam. Bikin kelompok itu bisa jadi satu pengajian tanpa harus ketemu. Jadi dengan alat teknologi yang sedemikian canggih, ya sekarang makin canggih pula mereka cara bergeraknya. Semakin canggih cara bergeraknya. Semakin canggih juga. Meskipun sebetulnya yang kita pahami cara mendapatkan material-material itu sangat mudah. Tadi pukul 12 siang kita juga mendengarkan kepolisian merilis ada panci yang diduga dibeli di Padalarang begitu. Mengapa hal-hal yang seperti ini nampaknya biasa saja kemudian bisa berubah menjadi ancaman? Yang berbahaya itu bukan pelurunya atau pistolnya. Yang berbahaya itu adalah orang yang menggunakannya. Ya seperti saya bilang tadi bahwa bahan-bahan pembuat bom itu berserakan di tempat di toko-toko kimia, di Alfamart, di Indomaret itu berserakan dia. Nah, justru yang berbahaya itu adalah orang yang merakitnya ini dan bisa menggunakannya itu yang di tempat yang salah. Seberapa besar jaringannya yang masih ada di Indonesia? Jaringannya Dulmatin masih sangat kuat di Tangerang, di Bekasi masih sangat kuat. Dan untuk ISIS ini sendiri yang sudah disebutkan bertanggung jawab di balik apa yang terjadi di Kampung Melayu. Jaringan ISIS saat ini masih sangat kuat. Masih sangat kuat di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, di Bandung itu masih sangat kuat. Jamaah Ansarud Daulah, walaupun sebagian besar tokoh-tokoh gerakan Islam tidak menerima pemahaman mereka, tapi mereka bergerak dengan gayanya sendiri. Sudah berulang kali saya secara pribadi atau ustadz-ustadz yang lain berusaha menasihati mereka kembali kepada jalan Islam yang benar, tapi mereka nampaknya tutup kuping pakai kacamata kuda mereka, seperti itu. Apa yang mereka sasar? Apa yang mereka cari? Yang mereka cari, yang mereka sasar saat ini adalah tingkat kebencian mereka terhadap yang tadi saya sampaikan, kepolisian. Karena mereka nilai kepolisian itu adalah batu sandungan yang terbesar saat ini. Karena berulang kali kepolisian itu membongkar jaringan-jaringan mereka. Sehingga kalau misalnya ada beban 100 kilo, kita kalau nggak kuat ngangkatnya, ya udah yang 5 kilo dulu. Kalau kita tidak mampu menghancurkan Polda atau Mabes, ya kita hancurkan yang Polsek ataupun pos-pos subsektor atau pos-pos kecil polisi yang tersebar kayak gitu. Biasanya kan kita pahami sasarannya dalam beberapa tahun yang silam adalah rumah-rumah ibadah begitu dan tersegmentasi begitu ya, misalnya Nasrani. Namun saat ini seperti yang terjadi kemarin jelang pawai obor di bulan Ramadan, yang menjadi sasaran justru aparat yang menjaganya begitu. Apakah memang musuhnya sudah meluas begitu, targetnya sudah semakin menyebar? Justru kalau saya malah justru saat ini yang mereka lakukan itu lebih mengerucut. Mereka bukan mengebom rumah-rumah ibadah, bukan mengebom lagi gereja, bukan mengebom lagi mal-mal. Tidak lagi mereka sasar seperti itu. Tapi mereka itu lebih mengerucut, itu malah justru sasarannya itu polisi. Sasarannya di mana ada aparat kepolisian. Aparat kepolisian. Saya ke Bu Tini. Bu Tini, terakhir saya ingin tahu seperti apa sebetulnya proses penggeledahan yang dilakukan tadi. Dari aparat kepolisian tiba di sana kemudian melakukan penjemputan terhadap keluarganya? Waktu penggeledahan tadi ada Bapak polisi, terus ada Inapis dari Kapolda gitu yang baju oranye ke rumah A Ihwan. Terus yang dijemput tadi yang saya tahu cuman istrinya, pamannya, kalau nggak salah anaknya juga dibawa. Baik, terakhir harapan Ibu, apa yang terjadi meskipun ini masih terduga pelaku yang diduga merupakan warganya Bu RT di sana, apa harapan Ibu? Ya mudah-mudahan
jangan sampai itu warga saya gitu. Itu cuman perkiraan aja gitu. Baik. Terima kasih Bu Priyatini sudah berbincang bersama kami di mangga sama-sama iNews Prime. Iya. Dan saya kembali ke Bung Iqbal. Bung Iqbal, terakhir tentu saja kita berharap bahwa masyarakat tidak takut atas apa yang terjadi. Tidak trauma. Harusnya tidak takut. Dan kemudian aparat juga bisa mengantisipasi. Barangkali Anda bisa menyampaikan hal-hal yang bisa membendung rasa takut, rasa khawatir masyarakat dan juga memberikan keberanian luar biasa untuk aparat juga bisa menjaga keamanan dan stabilitas negara kita. Oke. Saya hanya berpesan kepada masyarakat, kalau kita sebagai masyarakat takut dengan ancaman atau teror bom yang mereka lakukan, mereka menang, teroris itu menang, dan kita yang kalah. Tapi kalau kita menyatakan diri bahwa kita tidak takut dengan bom mereka, ya justru rencana-rencana mereka itu gagal total. Karena apa? Teror itu yang diharapkan itu adalah rasa takut masyarakat terhadap apa yang mereka lakukan. Dan terakhir, bagaimana juga aparat bisa menjaga kita akan masuki bulan suci Ramadan begitu, segala suatu stabilitas juga harus tetap dijaga untuk keamanan dan ketertiban di masyarakat. Oke, saya hanya berpesan kepada aparat baik polisi maupun TNI bersikap yang adil dan profesional sebagai seorang aparat, menjadi pengayom masyarakat, ya, menjadi pelindung masyarakat sehingga masyarakat itu merasa terlindungi oleh adanya aparat, dan khususnya kepada aparat-aparat intelijen baik dari BIN, dari Intel, polisi maupun dari tentara. Harusnya hal ini bisa diantisipasi jauh-jauh sebelum terjadi meledak sehingga yang mengakibatkan korban luka, korban kematian yang terjadi pada masyarakat maupun sama tentara, maupun sama polisi, sama aparat. Dan ini kalau misalnya sudah dianalisis secara baik oleh pihak intelijen, insya Allah pihak mereka itu menjadi gagal total untuk melakukan aksi terornya. Baik, terima kasih Bung Muhammad Iqbal sudah berbincang bersama kami di iNews Prime. Prinsipnya sama pemirsa, agar kita tidak takut menanggapi serangan teror apapun yang terjadi, tetap bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah sekitar kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.